سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Basirah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan senantiasa mengucapkan puji syukur secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kita insyaallah pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis hukum yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita pada pertemuan yang terakhir itu kalau tidak salah sampai kepada hadis yang ke berapa kemarin itu ya? Ke-16 kalau nggak salah ya, atau ke-15. Ya, kita akan lanjutkan lagi pembacaan hadis ini, kita kaji bersama. Ya, hadis yang ke-16. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita menyebut nama sahabat itu juga anaknya seorang sahabat, maka biasanya kita menyebutnya radhiyallahu anhuma, dari dua-duanya. Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah itu sahabat, kemudian bapaknya Abbas itu juga sahabat, jadi radhiyallahu anhuma. Nah, ini sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari as-Sulami itu adalah seorang sahabat Nabi, dan ayahnya Abdullah itu juga seorang sahabat Nabi. Nah, Jabir ini salah satu sahabat yang terkenal, min masyahiri as-sahabah, dari sahabat yang populer namanya, sering disebut. Mengapa? Karena beliau itu minal mukatsirina minar riwayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menceritakan tentang sifat haji Nabi, tentang tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, qala sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian semua, ya, ibda'u, mulailah kalian semua, bima bada'allahu bihi, dengan apa yang Allah telah memulai dengannya. Jadi hadis ini adalah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ya. Itu adalah dalam konteks ketika Rasulullah menjelaskan tentang tata cara berhaji, yaitu tentang tata cara sa'i, itu dimulai dengan sofa dulu baru ke Marwah. Mengapa? Karena Allah memulai dengan sofa dulu baru ke Marwah dalam firman-Nya di ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memulainya di ayat itu dengan menyebut Sofa dulu, maka Rasulullah kemudian juga memberikan contoh cara bersa'i yang tepat, yang benar adalah memulainya dengan ke Sofa dulu baru ke Marwah. Kemudian beliau mengucapkan atau bersabda ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian itu dengan apa atau di mana Allah memulainya juga dengan itu. Dan ini oleh
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga dicantumkan dalam bab wudu, meskipun pengucapan Rasulullah tadi, sabda Rasulullah itu diucapkan dalam konteks haji, tetapi karena al-ibratu bi umumil lafzi, ibrah hukum itu diambil dari generalnya satu teks ya, maka Ibnu Hajar menyebutkannya dalam bab wudu ini. Dan ini bisa berlaku dalam berbagai macam hukum yang lain. Misalnya kalau dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan sudah disusun dari Fatihah sampai An-Nas. Susunan surat dari Fatihah sampai An-Nas itu para ulama sepakat itu adalah tauqifi, berdasarkan wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kemudian diatur urutannya. Bukan ijtihad para sahabat Nabi. Jadi urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah diurutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau urutannya sudah begitu, maka kita sunnahnya ya, atau kalau mau mengikuti perintah Nabi ibda'u bima bada'allahu bihi ini, mulailah dengan apa Allah memulai dengannya ya. Maka kita juga disunahkan dalam sholat itu membaca surat itu jangan dibolak-balik ya. Imam Nawawi itu dalam Al-Majmu' ya, Syarah Al-Muhadzab pernah menjelaskan kalau membaca atau dalam Syarah Sahih Muslim, saya lupa, beliau mengatakan itu, jadi sunnahnya kalau kita membaca surat, itu jangan yang belakang ditaruh di depan, yang depan taruh belakang. Misalnya kita membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian baca Al-Ikhlas atau Al-Falaq di rakaat kedua, itu enggak pas. Enggak masuk dalam bab ibda'u bima bada'allahu bihi. Atau membaca salah satu ayat dalam surat Ali Imran di ayat pertama, kemudian baca ayat di surat Al-Baqarah di rakaat kedua, itu enggak pas. Itu tidak nyunah. Jadi sunnahnya itu diurut. Kalau misalnya baca ayat di rakaat pertama itu dari surat Ali Imran, ya rakaat yang kedua paling tidak di surat Ali Imran juga di ayat setelahnya atau surat-surat setelahnya. Di surat-surat An-Nisa, bisa dari surat Al-Maidah, bisa dari surat Al-Falaq, bisa dari An-Nasr dan lain-lain. Ini termasuk dalam bab ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dari mana Allah memulainya. Itu ya. Meskipun ini tidak wajib. Jadi kalau ada orang di rakaat pertama baca li'ila fi Quraisy misalnya, kemudian rakaat kedua baca wadduha, ya sah-sah saja. Tapi kalau mau lebih utama itu ibda'u bima bada'allahu bihi. Nah, hadis ini akhrajahun Nasaiyu, diriwayatkan oleh Imam Nasai, hakadha bilafdzil amri wa huwa inda Muslimin bilafdzil khabari ya. Ini riwayat hadis ini ada riwayat yang membacakannya. Kalau dalam riwayat Nasai itu ibda'u, perintah dari Rasulullah, mulailah kalian. Tapi ada juga riwayat dalam yang lain itu di sini disebutkan dalam Sahih Muslim bilafdzil khabari, dengan lafadz khabar yang sifatnya berita. Rasulullah bersabda abda'u bima bada'allahu bi, aku memulai dari apa yang Allah mulai ini ya. Nah, hadis ini itu menjadi dalil ya, bahwa seseorang dalam melaksanakan wudu itu harus secara tertib ya. Khususnya dalam rukun wudu yang disebutkan dalam ayat wudu yang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi harus mulai dengan wajah dulu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi yang ketiga, wa arjulakum ilal ka'baini, dan juga basuhlah kaki kamu sampai wa arjulakum ilal ka'baini, sampai ke mata kaki atau kepada tumit ya itu. Jadi hadis ini sekali lagi menjelaskan tentang perintah kepada kita kalau berwudu itu hendaknya kita senantiasa melakukannya secara tertib sesuai apa yang ada di ayat itu dan sesuai dengan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah pernah kita bacakan urut-urutannya. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat ya, mengenai hukumnya, apakah itu wajib atau sunnah saja. Nah, ini sebagian ulama mengatakan hal itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau nggak urut itu nggak sah. Misalnya
membasuh tangan dulu ya. Setelah membasuh tangan telapak tangan kemudian basuh tangan sekalian. Kemudian baru setelah itu wajah. Nah, ini menurut pendapat ini yang pertama ini itu tidak sah karena urut-urutan wudu tadi itu adalah wajib. Tetapi sebagian ulama itu mengatakan hal itu hanya sunnah saja. An-nat tartiba wa yuru wajibin, bahwa berturut secara berurutan tadi itu dalam melaksanakan wudu itu tidak wajib. Faman qaddama udwan ala akhar fa wudu'uhu tam. Barang siapa yang mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain padahal itu tidak sesuai dengan urutan yang ada di ayat atau di hadis-hadis Nabi kemarin, fa wudu'uhu tam, maka wudunya tetap sempurna. Wa huwa qaulu Malik wa ashabur ra'i. Itu adalah pendapatnya Imam Malik dan ashabur ra'i. Wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Tapi jumhur ulama mengatakan itu wajib, dan pengarang kitab ini juga mengatakan warrajihul qaulul awal wa huwa wujubut tartibi baina a'dha'il wudu li quwwati dalilihi. Yang rajih adalah yang menyatakan wajibnya tertibnya mensucikan bagian-bagian wudu sesuai urutan dalam ayat wudu dan juga dalam hadis-hadis Nabi tentang wudu ini. Ya, nah kalau kita lihat perbedaan seperti ini ya kita pahami saja ya. Tapi kalau buat kita mengurutkan itu apa susahnya kan? Ya kita urutkan saja. Kalau kita urut ya sudah masuk kedua-duanya. Pendapat yang mengatakan wajib kita masuk, yang sunnah juga kita masuk. Ya. Jadi itu namanya al-khuruju minal khilaf ya. Keluar dari khilaf itu seperti itu. Ya. Jadi mengambil satu qaul, satu pendapat yang kalau kita melaksanakan pendapat itu kita memenuhi ya persyaratan ya, atau memenuhi standar dari semua pendapat yang ada. Misalnya kita mengusap kepala, kan ada kemarin dijelaskan ada yang boleh cuma secuil saja diusap gitu ya dalam mazhab Syafi'i misalnya. Tapi dalam mazhab Ahmad itu harus diusap semuanya. Nah, kalau kita mengusap semuanya, kita masuk dua-duanya. Dalam mazhab Ahmadnya kita ketemu, dalam mazhab Syafi'inya ketemu. Kalau dalam mazhab Ahmadnya itu wajib, dalam mazhab Syafi'inya itu sunnah. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau dalam hal seperti ini, maka kita seyukianya mengurutkan ya, urutan wudu itu sesuai dengan ayat wudu dan sesuai dengan ayat hadis-hadis tentang wudu yang sudah pernah kita bahas kemarin. Ini. Kemudian hadis yang berikutnya ya, hadis yang ke-17 wa anhu, dan dari sahabat Jabir lagi. Qala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya idza tawaddaa, ketika beliau wudu, adaral ma'a ala mirfaqaihi. Beliau mengedarkan air, memutarkan air. Jadi kata mengedarkan itu aslinya bahasa Arab, Pak. Dari kata adaro yudiru, yaitu memutarkan atau mengelilingkan. Adaro yudiru, mengedarkan. Jadi banyak bahasa-bahasa yang aslinya bahasa Arab masuk bahasa Indonesia, tapi kadang kita nggak menyadari. Mengedarkan, kayaknya edaran itu kan kayaknya nggak ada hubungannya dengan Arab, tapi dari kata adaro yudiru. Nah ini contohnya nih, idza tawaddoa adarul ma'a, beliau mengedarkan air ya, ala mirfaqaihi, atas dua siku beliau. Ya, ini ya. Akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Daraqutni dengan sanad yang lemah. Ya, sanadnya lemah. Nah, meskipun lemah tetapi hadis ini didukung ya, oleh ayat ya, bahkan ayatnya sendiri jelas ya. Faksilu wujuhaikum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Jadi hadis ini mempertegas saja. Jadi meskipun riwayatnya sanadnya dhaif, tapi maknanya dia hanya menjadi pelengkap dari hadis, dari ayat yang sudah jelas, atau hadis-hadis lain yang juga menyebutkan Rasulullah itu ketika wudu juga sampai kepada sikunya. Jadi kalau kita wudu maka hendaknya kita mengedarkan air itu sampai ke siku. Kita usap basuh sampai ke sikunya. Ya, ini. Hadis yang berikutnya ya. Hadis yang ke-18.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidaklah ada wudu liman, bagi siapapun, lam yadhkurismallahi alaihi, orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang juga lemah. Walid Tirmidzi, dan dari atau dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaid, dari sahabat Sa'id bin Zaid. Sahabat Sa'id bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang salah satu dari al-ashrah al-masyhud lahum bil jannah, salah satu sahabat yang Rasulullah itu mengatakan dijamin masuk surga. Jadi Sa'id bin Zaid itu adalah suaminya dari Fatimah bintul Khattab. Fatimah bintul Khattab itu saudaranya Umar bin Khattab, yang kalau kita belajar sirah itu ketika ada cerita Umar itu masuk ke rumah saudarinya, nah itu Fatimah bintul Khattab. Nah suaminya itu adalah Sa'id bin Zaid, salah satu sahabat terkemuka yang termasuk dari 10 sahabat yang Rasulullah SAW jamin bahwa beliau masuk surga. Ini. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin, ya, dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Sa'id bin Zaid, wa Abi Sa'id nahwuhu, dan juga milik atau riwayat dari Abu Sa'id nahwuhu, qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih terkait masalah ini, yaitu la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidaklah ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada orang mengatakan la wudu'a misalnya, itu apakah artinya la wudu'a sahihun, tidaklah wudu itu menjadi sahih, atau la wudu'a kamilun, bahwa wudu tidak sempurna? Kalau bagi orang yang mengatakan la wuduha sahihun, bahwa la wudu itu tidak sah, kalau orang tidak menyebut basmalah, tidak menyebut nama Allah, maka mereka mengatakan baca bismillah itu wajib. Ini kalau dengan asumsi bahwa hadisnya sahih. Kalau orang yang mengatakan takdirnya itu adalah la wudu'a kamilun, artinya membaca bismillah itu sunnah saja. Jadi enggak sempurna wudu seseorang kalau tidak membaca bismillah. Ini ada dua pendekatan dalam memahami satu teks. Sama seperti yang hadis misalnya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, la sholata di situ tidak ada sholat, maksudnya apakah tidak ada sahnya sholat atau tidak ada kesempurnaannya sholat? Nah, itu ada perbedaan pendapat di situ. Nah, masalahnya hadisnya adalah hadis lemah. Meskipun disebutkan dalam syarah hadis ini ada banyak juga hadis-hadis lain yang memiliki makna yang hampir sama, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk membaca basmalah dalam wudu. Masalahnya adalah meskipun banyak jalan, banyak sanad yang menyebutkan tentang hadis ini, waqad warada lil hadithi turukun ukhra, ada banyak jalan atau sanad hadis ini yang lain-lain lagi, tetapi wa kulluha dhaifah, namun semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Walahu syawahidu dzakara minha al-hafidz itsnaini, dan ada syawahid atau hadis-hadis lain yang memperkuat, yang disebutkan dua saja contohnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadisnya Sa'id bin Zaid tadi, wa hadis Abi Sa'id. Jadi hadis tentang anjuran atau perintah atau yang menyatakan bahwasanya wudu itu tidak sah atau tidak sempurna kalau tidak menyebut bismillah, itu hadisnya dhaif. Tetapi meskipun demikian, jalur periwayatannya ada banyak.
meskipun semuanya itu adalah dhaif, semuanya lemah. Nah, ini bagaimana? Nah, para ulama hadis itu kemudian mengatakan ya, dengan banyaknya jalan itu, sebagian ahli hadis mengatakan derajat hadis itu naik kepada hasan bi ghairihi. Jadi bisa dijadikan sumber hukum ya, meskipun dia dhaif tapi karena jalurnya banyak, jadi saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya sehingga derajat hadis yang menjadi hasan li ghairihi. Hasan karena dukungan dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, kalau kita anggap hadis ini hasan, artinya dia bisa dijadikan sumber hukum. Sekarang kita masuk kepada istinbat hukumnya. Nah, makna dari la wudu'a ya, liman lam yadhkur ismallah ya fihi, itu adalah apakah dikembalikan kepada tadi la wudu'a sahihun, bahwa tidak ada wudu yang sah kalau enggak menyebut bismillah, atau la wudu'a kamilun, apakah tidaklah wudu itu menjadi sempurna kalau tidak menyebut bismillah. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang pertama ya, maka ini zahirul hadisi wujubut tasmiyah, bahwa zahir dari hadis itu menjelaskan tentang wajibnya kita membaca bismillah fil wudu'i, dalam wudu. Ini ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan membaca bismillah ya, saat wudu itu adalah satu hal yang wajib. Ini pendapatnya Zahiriyah ya, kaum Zahiriyah, juga riwayat anil Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Ini. Tetapi pendapat yang kedua ya, wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, bahwa at-tasmiyatu sunnatun, bahwa membaca bismillah itu sunnah saja. Ini ya, jadi kita sangat dianjurkan membaca bismillah pada setiap wudu kita. Ada yang mengatakannya itu wajib, ada yang mengatakannya sunnah, tetapi jumhur ulama ya, dan kita sependapat dengan yang pendapat yang kedua ini, bahwa itu hanya sunnah saja. Kalau kita nggak baca bismillah, ya wudu kita tetap sah. Mengapa? Karena itu dalam ayat wudu tidak disebutkan ada bismillah. Dalam hadis-hadis wudu, ketika para sahabat mencontohkan cara wudu Nabi, tidak disebutkan bismillah di situ. Tapi ini ada satu hadis yang terpisah yang mengatakan wudu itu tidaklah ada, baik itu ada sempurnanya atau ada sahnya, kalau tidak menyebut bismillah. Maka ini ya hadis ini dibawa kepada dua hukum tadi ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, tetapi yang jumhur itu mengatakan sunnah saja. Nah, kalau kita nggak ada sulitnya baca bismillah, tapi masalahnya itu, problemnya adalah biasanya orang kalau ada di toilet atau di kamar mandi. Saya pernah ditanya seseorang, di rumah saya itu toiletnya hanya satu, ya, campur dengan kamar mandi. Wudunya orang di situ, mandi besarnya di situ, buang hajatnya juga di situ. Itu gimana? Boleh enggak baca bismillah? Nah, ini saya pernah baca fatwa-fatwa dari para syekh yang punya otoritas itu. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan begini, kalau hammam yang sekarang ya, kamar mandi yang sekarang itu tidak sama dengan Baitul Khala dulu ya. Kalau dulu orang buang hajat itu ya buang hajat aja di situ ya, misalnya zaman-zaman masa lampau ya, sebelum modern seperti sekarang itu, itulah tempat yang dilarang kita menyebut nama Allah. Jadi kalau misalnya yang disebut Baitul Khala, orang tempat membuang hajatnya itu, ya itu tempatnya itu aja. Ya. Dia mojok di situ atau ditutup satu tempat di situ, dia buang pipis atau buang air besar di situ. Mandi tempat lain biasanya. Karena itu khusus memang untuk buang hajat. Nah, ini hukumnya, ada beberapa ulama yang mengatakan hukumnya beda dengan kamar mandi sekarang. Karena kamar mandi sekarang itu orang pipis langsung disiram. Ya. Orang orang buang air besar langsung disiram, jadi langsung hilang itu najisnya. Ya. Maka kalau dalam kasus seperti ini, itu dibolehkan baca bismillah di situ. Nah, ini pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Saya pernah baca salah satu fatwa seperti itu. Jadi ya monggo saja ya, kita mau ikut yang mana. Tapi kalau mau aman, ya wudu itu jangan di tempat kamar mandi. Nah, itu kita baca bismillah, itu aman udah. Enggak masuk dalam perdebatan boleh tidak kita membaca bismillah menyebut nama Allah di kamar mandi. Itu ya. La wudu'ah liman lam yadhkurismallahi alaihi. Jadi tidak ada wudu ya,
bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Ini. Wa hadzal qaulu huwa rajih. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah itu hanya sunnah, itu adalah itu yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Ya, tambahi indal wudu'i wa tata'akkad. Tetapi itu seyukianya dilakukan ya. Dan kalaupun dia sunnah, sunnahnya adalah sunnah muakkadah wa tata'akkad. Wala yambaghi ta'ammudu tarkiha, dan janganlah sekali-kali seorang itu menyengaja untuk meninggalkannya. Ini. Ya. Ini masalah membaca bismillah dalam wudu. Kapan membaca bismillahnya? Yaitu di awal ya, di awal ketika kita wudu niat ya, kemudian sambil baca bismillah ya, niat dalam hati, kita membaca bismillah, membasuh tangan ya. Itu. Oh ya, saya ingat beberapa pada pertemuan yang terakhir kemarin kalau nggak salah ada yang menanyakan bagaimana hukum wudunya dengan telanjang ya. Tanpa adanya sehelai benang pun di tubuh kita ya, tidak menutup aurat, boleh enggak? Kemarin waktu itu saya jawab tidak ada dalil satupun yang menyatakan dilarang, dan benar setelah kami cek lagi tidak ada dalil yang melarang orang wudu dengan telanjang misalnya. Ada pendapat mengatakan makruh, tapi ya dalilnya hanya istihsan saja bahwa sebaiknya jangan jangan membuka aurat, tapi tidak ada dalil khusus yang menyebutkan itu. Jadi kesimpulannya adalah boleh-boleh saja orang wudu atau mandi dengan telanjang selama tidak dilihat oleh orang lain. Itu dalam Sahih Bukhari itu ada hadis ya menarik, bahwa dulu Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng-bareng dan saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Nabi Musa karena melihat itu tidak layak dilakukannya, jadi melihat aurat orang lain itu meskipun sesama jenis itu enggak boleh ya. Cowok dengan cowok itu enggak boleh melihat aurat besarnya ya, aurat kemaluannya itu enggak boleh. Yang dibolehkan hanya suami istri. Suami boleh melihat aurat istri, demikian pula sebaliknya. Ini pendapat yang rajih. Jadi pembahasannya kalau kita lihat itu boleh ya seorang suami melihat ya, kemaluan istri atau sebaliknya. Tidak makruh dan tidak haram. Ini pendapat yang rajih. Jadi kalau sesama jenis itu nggak boleh. Makanya kalau dalam bab memandikan jenazah itu kalau istri memandikan suami itu sebenarnya lebih pas kalau dia sendiri ya, tidak disertai perempuan lain, itu karena dia boleh melihat apa saja. Tapi kalau yang lain itu harus semaksimal mungkin menghindari melihat auratnya ya, kecuali terpaksa untuk betul-betul membersihkan atau yang lain-lain itu boleh, tapi sebisa mungkin dia menghindari itu, matanya tertuju ke situ gitu ya. Ini. Nah, itu tadi kembali ke kisah dalam Sahih Bukhari tadi, Nabi Musa itu mandi terpisah dari kaumnya, karena kaumnya itu kalau mandi bareng-bareng, saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Nah, karena Nabi Musa sering menyendiri ketika beliau mandi karena tidak ingin dilihat auratnya. Orang-orang Bani Israel ini karena mereka ini kurang ajar orangnya ya. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Mereka mengatakan bahwasanya auratnya Nabi Musa itu ada aibnya. Maka Nabi Musa itu malu untuk bercampur mandi bareng-bareng kita. Nah, ini Bani Israel itu seringkali mereka berlaku tidak suul adab ya. Bahkan sebagian mereka malah membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Yang mengatakan Nabi Musa itu ada aibnya. Makanya dia nggak berani mandi dengan kita, malu. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala membuat satu kejadian yang bisa membuat dugaan-dugaan tadi, tuduhan-tuduhan tadi itu terbantahkan, yaitu batu. Ya, jadi Nabi Musa mandi, pakaiannya taruh di batu. Tiba-tiba batunya itu berjalan sendiri, Pak. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Lari itu membawa bajunya. Nabi Musa teriak, "Woi, bajuku, bajuku." Sambil mengejar batu itu. Nah, saat itulah ya, karena Nabi Musa fokus pada baju yang dibawa lari oleh batu itu, beliau tidak melindungi auratnya. Dan saat itulah orang-orang kaumnya itu melihat aurat Nabi Musa, sehingga mereka tahu ternyata Nabi Musa itu tidak
ada aib apapun ya di aurat yang selama ini mereka buruk sangkakan. Tapi setidaknya tadi cerita ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa pun mandi juga dengan telanjang gitu ya. Telanjang bulat. Sama bersuci, mau mandi, mau wudu itu boleh telanjang bulat tanpa ada penutup ya, selama kita berada sendiri di satu ruangan yang tertutup tidak dilihat orang lain. Itu ya. Oke, ya kembali kepada kitab Bulughul Maram ya. Jadi sekali lagi hadis yang tadi kita bacakan menunjukkan menurut pendapat jumhur ulama sunnah hukumnya kita membaca bismillah ketika kita mulai wudu kita. Ini. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-21. An Tolhata bin Musarrifin, dari sahabat Tolhah bin Musarrif. Maaf, ini dari seorang tabi'in ya. Tabi'in yang namanya Tolhah bin Musarrif. An abihi, dari ayahnya, yaitu Musarrif. An jaddihi, dari kakeknya Tolhah. Jadi anak meriwayatkan hadis dari bapaknya. Bapaknya ini meriwayatkan hadis dari kakeknya. Nah ini keberkahan riwayat hadis dalam satu keluarga ya. Kakek mengabarkan anaknya, anaknya menabarkan cucunya. Nah itu. Qala, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Beliau memisah antara berkumur-kumur dengan istinsyak, dengan menghirup air ke dalam hidung. Jadi memisahkan antara menghirup berkumur-kumur dengan menyedot air ke hidung itu dipisah, bukan dengan satu kali dengan satu kali gerakan air ini. Tetapi hadis ini akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Tetapi masalahnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Kita baca dua hadis setelahnya karena berkaitan ya. Hadis yang ke-22. An Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, tentang sifat wudu. Kemudian beliau mengatakan ya, summa tamat madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu berkumur-kumur. Wastangsara salasan, dan istingsar, mengambil air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya 3 kali. Ya. Yumatmidu wa yangsuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Beliau berkumur-kumur dan juga beristinsyak dan istintar minal kafil ladzi, dari tangan alladzi ya'khudhu minhul ma, dari tangan di mana beliau mengambil air itu. Jadi kalau hadis ini seakan-akan menjelaskan ya bahwa Nabi itu sekali mengambil air beliau berkumur-kumur ya, mengambil air untuk kumur-kumur, dan istinsyak dan istintar, mengambil air ke hidung dan mengeluarkannya itu 3 kali dengan satu genggaman air. Jadi ini metode kedua. Ya. Al hadis akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Kalau yang pertama tadi itu dipisah, ngambil air, kumur-kumur, keluarin, ngambil air lagi. 3 kali. Kemudian istinsyak juga sama, ngambil air, dimasukkan, keluarin lagi 3 kali. Jadi total 6 kali mengambil air. Itu kalau hadis yang Tolhah tadi, yang pertama. Hadis yang kedua itu menyebutkan Nabi itu sekali ngambil air ya, beliau kumur-kumur dan istinsyak, mengambil air ke hidung dan mengeluarkannya istinsar itu 3 kali. Jadi sekali ambil air 3 kali aktivitas, yang 3 aktivitas itu menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak ya. Ini cara yang kedua. Sementara cara yang ketiga, An Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, ketika beliau menjelaskan tentang sifat wudu Nabi ya. Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ya ke air ya, mengambil air. Famat madha wastansyaqa min kafin wahidatin. Yaf'alu dzalika thalathan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak min kafin wahidah, dari satu tangan satu saja ya. Yaf'alu dzalika thalathan. Beliau melakukannya itu 3 kali. Jadi masukin air, ambil air sekali,
kumur-kumur, ambil air istinsyak, ya. Kemudian keluarin, ambil air lagi, demikian 3 kali. Jadi menurut riwayat-riwayat hadis ini ada 3 cara dalam hal melakukan madmadah atau tamatmud, berkumur-kumur, dan juga dalam hal istinsyak dan istinsar. Nah dari 3 cara itu, ya, itu para ulama juga berbeda pendapat tentang cara-cara itu, ya. Kalau yang cara pertama tadi, al-faslu bainal madmadati wal istinsyak, ya, memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Istinsyak sekali lagi, istinsyak itu menghirup air ke dalam lubang hidung kemudian mengeluarkannya. Bukan hanya tangan kita dibasahin air terus dicuil-cuil gitu ya. Kita kan lihat kadang orang begini doang ya. Itu enggak nyunah. Yang nyunah itu ambil air disedot. Ya, sampai ke tengah sini kira-kira ya, dikeluarin lagi. Nah, itu yang sempurna begitu. Nah, caranya bagaimana ini? Ya, ada 3 cara. Yang pertama, sekali ambil air, kumur-kumur dulu, keluarin. Ambil air lagi, keluarin lagi. Ambil air, keluarin lagi. Baru ambil air yang berikutnya, yang keempat, hirup untuk hidung, dikeluarin, ambil air lagi begitu. Sampai jadi 6 kali ambil air. Nah ini adalah waqad qala bihadhihi sifati fuqahaul Hanafiyah. Ya, para ahli fikih mazhab Hanafi itu berpendapat seperti itu. Ya. 6 kali ambil air secara terpisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Wa aktsaru fuqaha'il Syafi'iyah. Ya, wa aktsaru fuqaha'is Syafi'iyah, dan kebanyakan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i juga sama pendapatnya seperti itu. Wa huwa riwayatun anil Imam Malik, dan itu juga satu riwayat dari Imam Malik. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang ya lihat sekali-sekali itu ada ininya, ada imamnya lah, ada madhabnya. Asal dia tahu memilih itu, ya itu bukan salah. Meskipun nanti ada hadis yang sahih yang berbeda, yang diambil oleh yang lain. Nah yang kedua, pendapat itu adalah al-madmadatu wal istinsyaku salasan min kafin wahidah, yaitu mengambil air sekali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak 3 kali. Jadi hanya sekali ambil air. Kalau tadi 6 kali ambil air, yang ini sekali ambil air untuk 3 kali kumur-kumur dan istinsyak digabung. Ini pendapatnya, ini pendapat sebagian ulama yang lain ya. Tapi di sini tidak disebutkan ini siapa saja yang mengambil pendapat ini. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang sesuai Sahih Bukhari, ya, mutafaq alaih bahkan ya, Bukhari dan Muslim. Al-madmadatu wal istinsyaku min kafin wahidatin bi tsalasi ghurafat. Ya. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak itu dari satu tangan, tapi 3 kali, diulangi 3 kali. Jadi ambil air set, ya, atau kalau di pancuran ambil air di pancuran, kumur-kumur, ya, ambil air ke mulut, kemudian sedot air itu sebagiannya ke hidung. Nah, dilakukan 3 kali. Ini sesuai hadis yang ketiga tadi yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ya pendapat ini itu adalah oleh pengarang kitab ini itu yang disebut sebagai pendapat yang rajih ya. Warajihu min hadhihi sifatil akhirah liwurudiha fi hadithi Abdullah bin Zaidin fi sahihain. Karena ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Waqad rajjahaha An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi, ya, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, juga merajihkan pendapat ini. Jadi kalau mau berkumur-kumur dan menghisap air itu cukup sekali saja, ambil, ya, keluarin lagi dari mulut, keluarin dari hidung, ambil lagi sampai 3 kali. Ini ya. Waqad rajjahaha An-Nawawi. Imam Nawawi juga merajihkan pendapat yang ini. Ya. Ini tata cara mengambil wudu. Tetapi Imam Sun'ani dalam Subulus Salam ini, ya, kitab Subulus Salam, beliau mengatakan wa ma'awurudil riwayataini. Dan karena adanya 2 riwayat yang berbeda tadi, ya, maka al-jam'u wa adamuhu. Ya. Adanya riwayat yang menyatakan antara istinsyak dan istinsar digabung, ada yang tidak. Fal aqrabu at-takhir. Ya. Maka beliau mengambil pendapat silahkan saja kita mau milih yang mana saja.
itu boleh-boleh saja. Wa annal kulla sunnatun, dan dua-duanya itu adalah sunnah. Jadi mau dipisah mau digabung itu adalah sunnah. Wa in kanat riwayatul jami' aktsar wa ashah, meskipun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsyak itu adalah aktsar wa ashah, lebih banyak dan lebih sahih. Jadi itu ya, bagaimana para ulama mengambil istinbat hukum dari riwayat yang berbeda-beda tentang tata cara kita berkumur-kumur dan beristinsyak. Itu ya. Hadis berikutnya ya, hadis yang ke-24 kita selesaikan ya, hadis-hadis wudu insyaallah nih. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ya. Qala, beliau mengatakan ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, wa fi qadamihi mithlu dhufri, dan di kaki orang itu ya, ada secuil ya, seperti ujung kuku ya. Lam yusibhul ma'u, yang tidak terkena air. Jadi Nabi suatu ketika melihat ada seorang laki-laki yang di kakinya itu ada bagian yang tidak kena air. Ya, ini bisa kelihatan belum kena air atau terhalang oleh satu hal ya, yang penghalangnya itu dipastikan tidak membuat air itu nyampe kepada anggota tubuh. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Faqala, maka Rasulullah bersabda, irji fa'ahsin wudu'aka. Kembalilah kamu dan perbaguslah wudumu. Ya, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi hadis ini, ma'asyiral muslimin, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalil oleh para ulama ala wujubi isti'abi jami'i ajza'i a'dha'il wudu. Ya, tentang wajibnya memenuhi seluruh anggota atau bagian dari anggota wudu. Jadi kalau kita membasuh wajah, ya seluruh wajah kita harus terkena air, terbasuh. Membasuh tangan, harus seluruh tangan itu terbasuh air. Jangan ada hal yang menghalangi. Atau membasuh kaki juga sama, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air. Ini ya. Wa anna man taraka minha syai'an walau qalilan fa inna wudu'ahu la yasihhu. Kalau ada orang yang wudu terus ada satu bagian kecil saja walaupun itu seperti seujung kuku tidak terkena air, la yasihhu, maka wudunya tidak sah ya. Ini. Jadi ini menjadi perhatian ya buat kita. Kalau kita wudu harus memastikan air itu nyampe ke seluruh anggota wudu kita. Ya, jangan sampai ada yang menghalanginya. Ini. Kemudian hadis ini juga ya, menjadi dalil ya, yustadallu bil hadithi ala wujubi izalati ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyrah. Ya. Hadis ini juga menjadi dalil wajibnya bagi kita untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit kita, kulit yang menjadi anggota wudu. Ya, ini kita kalau perempuan-perempuan sekarang itu kan ada istilah manicure itu ya. Itu kalau bahannya itu bahan yang bisa menghalangi air, itu kalau mau wudu harus dihilangkan. Mau mandi janabah harus dihilangkan. Ya. Ini hati-hati ya. Khususnya kaum ibu-ibu ya. Bapak-bapak kalau lihat istrinya pakai potek apa istilahnya? Ya, kalau mau wudu ya harus dihilangkan dulu. Ya, karena itu bisa menghalangi air. Bagaimana dengan tinta? Kalau tinta itu mirip dengan ini Dengan apa itu kalau perempuan yang pakai inai. Nah, kalau inai itu enggak ya. Itu bisa. Karena ada riwayat juga Rasulullah tidak melarang itu ya. Inai itu harus dihilangkan. Jadi kalau inai yang tipis seperti inai atau tinta itu masih bisa tidak menghalangi air. Makanya para ulama itu kalau pas pemilu itu kan fatwanya enggak apa-apa itu tintanya itu tidak akan menghalangi wudu. Jadi tidak harus kita wudu harus sampai benar-benar bersih itu enggak. Karena dia tipis, sifatnya tidak menghalangi air wudu sama dengan inai. Ya, tapi
tato ya. Pertama tato sebenarnya nggak boleh kan, dilarang dalam Islam tato itu ya. Al-washmu ya, tato itu nggak boleh. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur. Saya nggak tahu tato itu terbuat dari apa, saya nggak tahu ya. Jadi dia itu apakah menghalangi wudhu atau tidak? Wallahu alam Pak, saya nggak tahu Pak. Itu bahannya dari apa tato itu? Ada yang tahu Pak bahannya dari apa itu? Hah? Lukisan ya, itu malah dimasukkan ke anunya ya, ke pori-pori kalau nggak salah ya. Nah jadi kalau itu ya tidak menghalangi wudhu ya. Tapi tato itu dilarang ya. Jadi umpamanya ada orang tobat ya setelah ada tato, ya itu nanti berarti dia sebisa mungkin hilangkan tato itu ya. Kalau tidak membahayakan bagi diri dia. Kalau membahayakan maka dia boleh tidak menghilangkannya karena darurat. Tetapi bagaimana dengan wudhu dia? Yaitu tadi kembali kepada bahan dan bagaimana cara tato itu dibuatnya. Tapi mestinya kalau dia itu bukan bahan yang menghalangi air kepada kulit, maka itu tidak menghalangi wudhu atau mandi dia. Ya ini. Ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ya ikhtalafal ulama'u fi wujubil muwalati fil wudhu. Ulama juga berbeda pendapat tentang wajibnya muwalah. Muwalah itu secara berkesinambungan, secara berurutan ya, berturut-turut. Jadi tidak ada jeda. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya orang tadi, laki-laki tadi yang di kakinya ada secuil ujung kuku yang tidak terkena air itu, beliau mengatakan irji fa ahsin wudu'aka. Kembalilah kamu dan perbaikilah wudumu. Itu maksudnya apakah Nabi itu memerintahkan dia untuk hanya kembali membasuh kakinya saja untuk menyempurnakan wudunya, atau menyuruh untuk mengulanginya? Nah itu yang hadis ini tidak secara tegas menunjukkan satu di antara dua itu. Sebagian ulama mengatakan ya, bahwa al-maknal mutabadar ya, makna yang al-mutabadir, makna yang secara mudah langsung sampai kepada pendengar ketika mendengar tadi, itu Nabi seakan-akan memerintahkan dia untuk kembali mengulang wudunya secara penuh. Tapi karena dia tidak secara eksplisit menyatakan itu, hadis ini juga bisa dimaknai perintah Nabi untuk si laki-laki tadi mengulangi membasuh kakinya saja. Nah disinilah nanti dalil masalah mualah ini berlaku. Kalau orang sudah wudhu, kemudian ternyata dia tahu di bagian wudhunya itu misalnya di kakinya ada yang belum terbasuh, entah ada plester misalnya, atau ada solasi. Solasinya itu menahan air, nempel lengket banget dengan kaki kita. Baru mau sholat, lihat ada solasi yang nempel di ini kita, atau ada benda lem misalnya, lem yang kuat menempel di kaki kita yang menghalangi air. Nah, apakah kita wajib mengulangi dari awal atau cukup membasuh bagian yang tadi, yang belum dibasuh saja? Nah, ini para ulama berbeda pendapat karena ini terkait dengan bab al-mualah atau berkesinambungan antara satu anggota dengan yang lainnya. Kalau dia sudah berlalu katakanlah 5 menit jalan dari wudhu atau dari rumah ke masjid, baru tahu kakinya itu ada yang belum dibasuh, entah karena ada yang menghalangi atau lupa atau apa. Nah, itu para ulama berbeda pendapat di sini ya. Mengenai bab al-mualah tadi, apakah harus berurutan secara kontinu, enggak ada jedanya. Nah, kalau bagi yang mengatakan harus al-mualah, maka dia harus mengulangi dari awal karena tidak mungkin membasuh kaki itu dipisah ya, dilakukan secara terpisah. Tetapi yang mengatakan tidak wajib, maka dia boleh mengatakan cukup dia menyempurnakan membasuh kaki tadi yang belum sempat terbasuh secara sempurna. Nah itu, ini perbedaan pendapat mengenai bab al-mualah. Ini ada 2 qaul ya, ada 3 qaul bahkan ya. Yang pertama mengatakan wujubul mualati fil wudu'i mutlaqan. Yang pertama mengatakan wajibnya al-mualah ya, itu berkesinambungan, tidak ada jeda dalam membasuh seluruh anggota wudu secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan salah satu qaulnya Imam Syafi'i, yaitu qaul qadimnya.
Yang kedua mengatakan al-muwalatu sunnatun walaisat wajibah. Bahwasanya muwalah itu berkesinambungan tanpa jeda itu sunnah saja dan tidak wajib. Jadi kalau ada orang misalnya dari rumah wudu, tiba-tiba airnya mati kerannya. Dia jalan ke masjid, butuh waktu kurang lebih 3 menit. Nah itu gimana? Boleh nggak dia menyempurnakan membasuh kakinya saja? Yang belum sempurna dia basuh karena airnya mati. Nah kalau pendapat kedua ini itu tidak wajib, jadi sunnah saja. Boleh dia menyempurnakan kakinya saja. Ya, ini. Pendapat yang ketiga mengatakan annal muwalata fardun ma'adzikri wa ma'al qudwah wa ma'al qudroh. Jadi orang yang ingat dan mampu melaksanakannya maka dia wajib dilakukan. Tapi kalau lupa nggak apa-apa atau nggak bisa. Misalnya tadi ada satu keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu maka boleh tidak mualah. Ya. Misalnya lagi wudu, baru membasuh muka, istrinya teriak, "Pak, tolong matikin kompornya, gosong." Nah, misalnya nih ya contoh, dia dari kamar mandi lari tuh ke dapur dulu, matiin kompor dulu. Nah, gimana dia hukumnya? Kembali ke wudunya, apakah harus mengulang dari awal atau tidak? Nah, ini di sini tadi perbedaan para ulama tadi. Kalau saya pribadi cenderung kalau itu tidak lama ya. Atau ada ulama yang berpendapat begini, selama itu belum kering ya. Jadi masih basah, itu masih disebut mualah. Jadi kalau masih kering cuma matiin kompor balik lagi, itu lanjutin aja wudunya ya. Nggak perlu mulai dari awal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ya mengenai al-muwalah. Nah, ini kemudian 2 hadis lagi ini kita cepat-cepat saja ya, biar selesai bab wudu. Hadis yang ke-25 wa anhu. Dan juga diriwayatkan dari Anas, ini berarti dari Anas ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Bahwa Rasulullah itu biasa berwudu dengan 1 mud air. 1 mud air itu kemarin sudah kita jelaskan kira-kira sekitar 700 ml ya. Sekitar 700 ml. Wa yaktasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Dan beliau mandi biasanya dengan 1 sok ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu tadi kalau 7 kali 4 berapa, Pak? 28 ya. Kira-kira 2,75 atau 2,8 liter. Nah, ini. Ila khamsati abdad atau 5 mud. Jadi 3 liter plus 700 mili itu kira-kira 3,3 liter setengah lah kurang lebih ya. Kurang lebih 3 liter setengah. Jadi Nabi itu menurut riwayat ini biasa wudu dengan air kurang lebih 700 ml dan mandi dengan 2,75 atau 2,8 liter atau 3,5 liter. Nah, itu Nabi wudu dan mandinya dengan air seperti itu. Nah, ini para syarah hadis itu yang saya baca hampir semuanya menyatakan itu bukan tahdid ya. Bukan keharusan batasnya seperti itu, enggak boleh lebih atau kurang enggak. Tapi itu adalah pesan bahwa Nabi itu sangat hemat dalam memakai air ketika bersuci. Dan itulah yang diperintahkan kepada kita. Ya, kalau kita buka keran ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu jangan gede-gede dan jangan dibiarkan ngucur terus ya. Kita sebisa mungkin berhemat. Air meskipun kita berwudu atau mandi di pinggir laut atau di pinggir sungai. Atau di samping kita ada sumur yang airnya tidak pernah habis. Itu para ulama sepakat ya bahwa kita dianjurkan untuk berwudu atau mandi dengan hemat air syarat dengan tidak berlebih-lebihan atau tidak berlebih-lebihan. Ini. Kemudian yang ke hadis yang terakhir dari bab wudu, sekaligus ini adalah tentang penutup wudu, sekaligus juga Ibnu Hajar itu menutup bab wudu dengan hadis ini ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayusbihul wudu'a,
maka atau kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan setelah wudu dia, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi ya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, syahadah. Syahadah itu maknanya adalah al-i'tiqadul jazimu alladzi yu'abbiru anhul lisan. Ya, jadi namanya syahadah, bersaksi itu adalah meyakini secara mantap dalam hati yang kemudian diungkapkan dengan lisan. Jadi orang bersaksi baca syahadat itu harus ada keyakinan dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini. Kalau orang habis wudu, selesai wudu mengucapkan doa ini, zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dia akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Itu ya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menjadi dasar disunahkannya kita membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Keutamaannya apa? Kata Nabi, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa, Pak? Ada berapa? Pintu surga ada berapa, Pak? 8, ya. Dalam hadis sahih jelas ada 8 pintu surga. Ada berapa tingkatan? Nah, ini yang sering salah ini. Dalam hadis-hadis itu, dalam ayat-ayat yang ada, tidak pernah ada satupun hadis atau riwayat yang menunjukkan bahwasannya surga itu ada 7 tingkat, itu enggak ada. Yang ada pintunya ada 8, sementara tingkatnya itu ada banyak. Banyaknya berapa? Tidak disebutkan. Ada satu hadis ya dalam Sahih Bukhari itu disebutkan ada 100 derajat surga yang disiapkan untuk para mujahid. Ya, mi'ah darajah. 100 derajat. Kemudian ada dari hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau begitu surga itu ada 100 derajat. Ada yang mengatakan 100 derajat itu hanya untuk para mujahid saja. Di luar itu ada berbagai banyak derajat-derajat yang lain. Ada hadis lain misalnya bahwa nanti orang kalau di hari kiamat itu akan disuruh terus naik ke tingkatan lebih tinggi sesuai dengan bacaan Al-Quran dia. Iqra' fartaqi, bacalah dan terus kamu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Maka ada yang mengatakan derajat surga jumlahnya sama dengan jumlahnya ayat-ayat Al-Quran. Tapi pendapat yang lebih menenangkan hati dan lebih kuat adalah bahwa derajat atau tingkatan surga wallahu a'lam bishawab, ya, tingkatannya banyak ya, karena jelas hadis-hadisnya menyebutkan itu banyak. Jannat ya, dalam ayat-ayat juga disebutkan jannat, banyak surga ya. Tapi tidak ada batasan jumlahnya berapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya saja. Jadi tidak ada, Pak, yang mengatakan bahwa surga itu ada 7 tingkatan, itu enggak ada. Ya. Yang ada 8 pintu surga itu ada hadisnya hadis sahih. Ya. Kalau tingkatannya berapa? Banyak sekali. Kemudian kembali ke tadi hadis ini ya. Hadis ini sekali lagi menyatakan sunnahnya fadilah kita membaca doa tadi ya. Nah, dalam riwayat yang lain walid Tirmidzi wazada, ada riwayat lain dalam Sunan Tirmidzi, beliau menambahkan ada riwayat lain menyatakan ada tambahan di akhirnya Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Jadi doanya wudu itu bisa kita ngambil hanya asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup sekian ya, selesai sesuai dengan riwayat Sahih Muslim. Bisa juga ditambahkan dengan apa yang ada dalam riwayat Tirmidzi tadi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, persoalannya adalah riwayat Tirmidzi ini sebagian ulama mengatakannya lemah, makanya ada yang nggak mau. Jadi nggak mau menambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau saya pribadi ya
karena ini hanya doa ya, ada riwayatnya ya. Kemudian ini sifatnya doa. Dan doanya itu maknanya memiliki makna yang terkait dengan wudhu itu. Itu tidak masalah, kita amalkan saja ya. Jadi kalau kita tadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin, itu baik-baik saja ya. Karena ada riwayatnya. Jadi doa itu meminta kepada Allah agar membersihkan jiwanya. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawab, banyak bertaubat, membersihkan jiwa. Dan mutatahhirin, orang-orang yang banyak bersuci, membersihkan dari hadas. Jadi ini dua hal yang saling mendukung ya, kebersihan dari hadas, fisik dari hadas, dan kebersihan jiwa dari dosa dengan cara memperbanyak taubat. Ya. Ini ya. Ada riwayat lain dari At-Tabrani ya, yang menyatakan Nabi itu pernah juga bersabda ya dengan doa yang lain. Qala Rasulullah SAW, man tawaddu'a, barang siapa berwudu, fa asbahul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma qala inda faraghihi min wudu'ihi, dan kemudian setelah dia selesai dari wudunya, dia mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khutima 'alaiha bi khatamin fawudi'at tahtal arsy falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka ya, orang yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan baik dari ayat maupun hadis-hadis tentang wudu tadi, kemudian setelah selesai dia mengatakan doa atau berzikir dengan satu zikir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka doa ini akan di khutima 'alaiha bi khatam, akan disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawudi'at tahtal arsy, dan akan ditaruh di bawah arasy. Falam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan dibuka segel itu sampai hari kiamat. Ini bentuk penghormatan ya, keutamaan yang diberikan pada orang yang berdoa tadi. Jadi doanya bisa menggunakan doa yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, segitu titik, atau tambahkan Muhammad alim tawabin wa Muhammad mutahhirin ya, titik, atau tambahkan yang ini ya, atau dengan yang ini alternatif lainnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dengan hadis ini maka selesai pula hadis-hadis tentang bab wudu. Ada yang menarik catatan dari Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan begini. Wa amma haditsu dzikri ma'a husli kulli udwin falam yadhkurhu lil ittifaqi ala dha'fihi. Ini beliau mengatakan, adapun hadis yang menyebutkan adanya zikir atau doa yang menyertai aktivitas mensucikan atau membasuh masing-masing anggota dari wudu, falam yadhkurhu, Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan dalam kitabnya ini. Mengapa? Lil ittifaqi ala dha'fihi, karena disepakati oleh para ulama hadisnya itu lemah. Beberapa waktu yang lalu saya ingat ada yang bertanya, doa atau zikir dalam ketika orang membasuh masing-masing anggota wudu itu boleh atau tidak? Waktu itu kita jawab, tidak ada dasar yang sahih. Tapi kalau mau menghayati itu sebagai sebuah penghayatan, dia meminta sama Allah, ya nggak apa-apa. Dan jangan diyakini bahwa itu bagian dari sunnah. Nah ini, dan ini disebutkan ini. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-ad'iyatu fi athna'il wudu'i la aslalahu, bahwa doa-doa yang diucapkan di tengah-tengah wudu, ketika membasuh tangan berdoa apa, membasuh wajah berdoa apa, itu tidak ada dalilnya. La aslalahu, tidak ada dalilnya. Walam yadhkur hal mutaqaddimun, dan orang-orang terdahulu tidak menyebutkannya, tidak menganjurkannya. Ya, ini. Wa qala Ibnu Shalah, Ibnu Shalah seorang ahli hadis ya, yang sangat terkenal sekali, mengatakan lam yasihha fihi haditsun, tidaklah sah satupun hadis terkait dengan hal itu, dengan
terkait dengan adanya zikir atau doa dalam membasuh masing-masing anggota wudu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya, silakan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Nabi itu ada fikih mazhab dan Nabi itu fikih sunnah. Sehingga di tengah umat Islam itu kadang-kadang masih berpihak condong pada fikih mazhab. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik umat itu umatku sesudah tiga generasi. Ditambah lagi Ali Imran 132. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa ati'u wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan termasuk catatan kaki mazhab itu ada yang berbunyi idza sahihul hadis wa huwa mazhabi. Ketika engkau menemukan hadis sahih dan enggak aku temukan, itu juga mazhabku. Jadi memang dengan fikih mazhab ini kadang-kadang masih mengabaikan fikih yang dari Rasul. Maka mengatasi berbagai perbedaan dalam fikih ini, kalau kita melihat contoh berarti lalu Rasul, maka kalau kita masih bisa menemukan sebagai ibadah itu dari Rasul sahabat masih asli, sebaiknya kan harus pilih itu. Tidak perlu memperdebatkan dari mazhab. Itu bisa, tapi itu hanya sebagai penambahan. Iya, pada dasarnya seluruh kita itu diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Masalahnya dengan cara apa kita memahami bahwa Rasulullah itu begitu. Nah, kita dengan belajar ini, misalnya tentang hadis-hadis hukum ini, kita tahu ada dalil Nabi begini. Tapi dari dalil itu, satu dalil itu para ulama bisa berbeda pendapat dalam mengambil istinbat hukum, mengambil konklusi hukumnya bisa berbeda-beda. Kayak tadi masalah baca bismillah. Bagaimana Nabi berwudu, ya, bagaimana doa setelah wudu. Itu hadisnya ada, tapi para ulama kemudian berbeda-beda pendapat tentang cara mengambil hukumnya. Nah, proses pengambilan hukumlah itulah yang dilakukan oleh para ulama mujtahid terdahulu. Dengan keahlian mereka, penguasaan ilmu mereka yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya itu, mereka mengambil kesimpulan hukum. Imam Syafi'i misalnya. Nah, kemudian murid-murid mereka ini, ya, para imam madhab itu mengembangkan metodologi yang dilakukan oleh para imamnya. Yang itulah kemudian menjadi madhab, ya, menjadi satu kesatuan dalam satu madhab. Karena satu madhab itu biasanya memiliki metodologi yang sama dalam proses pengambilan hukumnya. Karena para imam mereka itu biasanya membuat satu metodologi cara mengambil hukum. Kita kemarin di pertemuan saya di sini pertama beberapa waktu lalu kita membahas tentang bagaimana pendekatan tekstualis dan non tekstualis dalam pengambilan hukum. Ya. Ada orang-orang yang misalnya Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Umar, ya, ketika memahami tentang sunnahnya mencium hajar aswad. Ya, hajar aswad itu sunnah. Umar juga melakukannya. Tetapi ketika zaman berubah, berdesak-desakan, Ibnu Abbas mengatakan jangan kamu lakukan. Daripada kamu berdesak-desakan, membahayakan diri, membahayakan orang lain, kamu jangan lakukan itu, mencium hajar aswad. Gak perlu, gak apa-apa. Itu, padahal hadisnya jelas. Itu pemahaman, ya, para sahabat begitu. Abdullah bin Umar tidak, bahkan sampai hidung beliau berdarah, tetap beliau lakukan itu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, para ulama itu mereka memahami hadis, semua ingin berupaya, ya, merujuk kepada ajaran Nabi. Tapi prosesnya itu tadi masing-masing memiliki perbedaan sudut pandang antara satu dengan yang lainnya. Memiliki metodologi yang bisa berbeda-beda, yang bisa menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Nah, karena itulah, itu tadi, ya, betul dikatakan Bapak tadi, kita dengan belajar seperti ini membuka cakrawala. Ya, adanya berbagai macam perbedaan itu, selama masih ada sandarannya kepada riwayat Nabi Muhammad SAW, ya, kita jangan mencelanya. Jangan pernah mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita, padahal dia ada sumber sandarannya. Meskipun sandarannya bagi sebagian yang lain dikatakan dhaif. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat para imam mazhab itu mengambil pendapat tertentu dengan menyampaikan pendapat yang lainnya. Atau dengan mengambil dalil tertentu, menyampaikan dalil yang lainnya.
Nah ini. Nah masalah bermadhab itu ya, banyak ulama yang mengatakan bermadhab itu bagi orang-orang yang tidak mampu ya menjangkau langsung pada sumber-sumber hukum, maka dia dianjurkan untuk menjangkaunya dengan fikih madhab. Mengapa? Karena di situ dia mudah untuk mendapatkan konklusi hukum yang sudah diramu oleh para ulama terdahulu. Yang nggak boleh itu fanatik, Pak. Kita fanatik mengatakan mazhab saya yang paling sahih, paling benar, yang lain salah, nggak boleh, bid'ah, nah itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kita mengambil satu pendapat, ya, kita tahu pendapat itu ada sumbernya, ada sunnahnya, ya, ada dalilnya, ya monggo, ya. Itu kita nggak apa-apa, ya. Kemudian melihat orang lain juga mengambil pendapat yang lain dengan sumber yang lain juga, dengan dalil yang lain, ya sudah. Kita di sini, maka semangat yang ingin kita tuju dengan belajar ini adalah kita meyakini apa yang kita anggap paling tepat, sekaligus ya membuka cakrawala kita agar orang lain yang mengambil hukum ya, yang lain ya, selama ada dasarnya jangan pernah kita celah atau kita salah-salahkan ya. Karena itu adalah bagian dari cara dia memilih pendapat yang ada. Semangat kita tentu ya, kita dianjurkan untuk senantiasa berupaya berqudwah, bertaasi, beruswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Ada yang lain, Pak? Ya. Ya, ya, memang ada, Pak, yang mengatakan wajib hukumnya bermadhab bagi orang awam. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi buat kami ya dan banyak ulama juga yang membantahnya tidak, karena memang tidak ada dalilnya kewajiban bermadhab. Ya. Nah, masalah memilih pendapat, kalau pilihan itu hanya didasarkan kepada hawa nafsu untuk memilih yang ringan-ringan saja, itulah yang disebut dengan talfik dan itu dilarang, Pak. Misalnya dalam bab dulu ada satu kasus ya. Jadi kalau dalam pernikahan dalam mazhab Maliki itu boleh, Pak, seorang itu menikah tanpa saksi. Asal nanti sebelum hubungan suami istri dia harus membuat walimah, mengumumkan kepada orang lain. Tapi pada akadnya itu boleh tanpa saksi, tapi ada walinya. Dalam mazhab Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi, itu boleh, apalagi seorang janda, itu boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, tapi mempersyaratkan adanya saksi. Nah, ada kejadian orang ya mengambil pendapat Imam Malik ya, menikah tanpa ada wali, ya. Kemudian mengambil mazhab Hanafi dengan tidak menghadirkan wali. Jadi mazhab Maliki tidak menghadirkan saksi, mengambil mazhab Hanafi tidak menghadirkan wali, jadi nikahnya hanya berdua saja. Nah ini nggak boleh, Pak, jelas ini nggak boleh ini, ya. Ini nggak boleh dicontoh, ya. Itu kombinasi, ya, kombinasi tapi yang salah, kombinasi yang ngawur itu, ya. Nah itu nggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus lengkap, ada saksi, ya, ada wali, ya, itu. Nah ini, atau misalnya dalam bab apa? Dan kita buktinya juga banyak orang berpindah mazhab, Pak. Misalnya ada orang yang mengaku mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i itu kan kalau bersentuhan kulit ya, dengan non mahram kan batal, ya kan. Tapi giliran dia umroh berusaha-usaha kan nggak bisa dia bermazhab Syafi'i secara konsisten, karena dia pasti akan berpotensi bersinggungan dengan kulit orang lain. Ya. Entah itu istrinya, entah dalam mazhab Syafi'i kan batal, dengan istrinya batal. Nah, seperti ini, sekali lagi kalau mengambil pendapat, selama kita mengambil pendapatnya itu adalah dalam kerangka kita meyakini itu yang lebih tepat, bukan karena hawa nafsu ingin milih yang ringan-ringan saja, ya itu boleh, Pak. Misalnya kalau dalam wudu tadi, ya, apakah bersentuhan dengan perempuan lain yang bukan mahram itu batal atau tidak? Kalau kita itu meyakininya itu adalah yang sahih, ya, yang lebih kuat argumentasinya, ya nggak apa-apa, pilih aja. Tapi nanti giliran wudhu misalnya mengusap cuma secuil saja, selama dia itu meyakininya itu adalah karena itu sesuai dengan dalil, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi
mencampur adukkan pendapat mazhab ya, selama bukan didasari kepada hawa nafsu dan mengambil yang ringan-ringan saja, maka itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Kita hari ini membaca Fatihah dalam sholat, bismillahnya tidak keras, misalnya. Tapi wudhunya pakai mazhab Syafi'i. Nah, itu selama tidak didasari dengan hawa nafsu dan tidak tujuan memilih yang ringan-ringan saja boleh. Itulah yang disebut talfik yang dilarang oleh para ulama. Ya, ada yang lain, Pak? Ya, enggak, Pak. Assalamualaikum. Saya mau nanya, apabila kita sudah wudu, jika kita memegang atau melihat kemaluan kita sendiri atau orang lain, apakah itu membatalkan wudu? Kenapa? Menyentuh kemaluan kita. Ya, mengenai menyentuh kemaluan sendiri, ya. Atau yang lain, saya anak kecil misalnya gitu ya. Nah, ini nanti ada babnya, bab hal-hal yang membatalkan wudu. Memang ada riwayat yang berbeda-beda. Ada yang riwayatnya nanti ada dibahas, insya Allah nanti hadis-hadisnya ada yang menyatakan itu batal ya. Tapi hadisnya lemah. Ada hadis lain yang menyatakan tidak batal. Jadi di situ ada perbedaan ulama nanti ya. Kita akan insya Allah akan bahas pada saatnya bahwa dalam fikih ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i misalnya itu batal, menyentuh kemaluan. Tapi yang lain menyatakan tidak. Ya, tidak batal. Kayak misalnya contoh juga di Persis itu, Persis Bangil itu. Hasan itu punya pembahasan mengenai hal ini bahwa tidak batal karena pertama hadis yang menyatakan memegang kemaluan itu batal itu lemah. Yang kedua ada hadis lain menyatakan bahwa dan itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi bagian yang juga boleh kamu sentuh saja. Jadi ada dua pendapat. Kalau kita mau hati-hati lebih baik nggak usah menyentuh. Ya, jadi biar kita keluar dari khilaf tadi. Tapi kalau misalnya menyentuh, ya itu tadi. Nanti kita tinggal mengambil pendapat mana yang menurut kita lebih kuat. Ya. Mau mengambil mazhab Syafi'i atau yang lain. Jelas Pak ya? Kalau mau hati-hati ya jangan gitu. Jangan menyentuh atau kalau menyentuh ya wudu. Itu berarti sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya. Dan ada riwayatnya, meskipun riwayatnya tadi dhaif ya. Itu. Ada yang lain, Pak? Ya kalau nggak ada kita cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memperbaiki kualitas ibadah wudu kita ya, wudu kita khususnya sehingga menjadi wudu yang sempurna yang kemudian kalau kita tutup dengan doa tadi ya, kita mendapatkan keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga dari pintu manapun ya, dari yang 8 itu. Meskipun ada ulama yang menjelaskan maksudnya itu bukan dibukakan pintu, tapi Allah akan mudahkan bagi kita untuk melakukan aktivitas amal soleh yang kita mampu sehingga kita nantinya akan mudah masuk ke pintu surga dari pintu mana yang kita kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.